Pernah terlintas pikiran, kenapa hidup terasa datar? Padahal segala sesuatu sedang berjalan seperti biasa. Bangun pagi, buka ponsel, kuliah, kerja tugas, ngobrol dengan teman, ketawa, scroll media sosial. Tapi saat malam tiba, muncul kekosongan yang sulit dijelaskan. Seperti ada suara kecil di dalam diri yang bertanya, ini semua untuk apa? Usia di bawah 25 seringkali disebut sebagai masa emas. Masa ketika segalanya terasa mungkin, pilihan terbuka lebar dan hidup seperti baru dimulai. Tapi di balik euforia itu, banyak yang diam-diam bergumul dengan satu hal yang sama, rasa hilang arah. Perasaan seperti sedang berjalan cepat tapi tidak tahu kemana, mengejar sesuatu tapi tidak tahu apa. Video ini dibuat untuk semua yang merasa seperti itu, bukan untuk menggurui, bukan untuk memberi resep sukses instan, tapi untuk menghadirkan ruang aman, ruang untuk bertanya, merenung, dan mungkin mulai memahami siapa diri ini dan kemana langkah ingin diarahkan. Karena sebelum dunia memutuskan arah hidup seseorang, lebih baik mulai menyadari bahwa hidup ini bisa dibentuk, bukan hanya dijalani. Banyak yang terlihat tenang di luar, tapi sedang bergejolak di dalam. Bisa jadi duduk bersama teman-teman, tertawa keras, terlihat santai, namun saat sendirian, ada kecemasan yang tidak bisa dijelaskan. Tentang masa depan, tentang identitas, tentang siapa yang sebenarnya sedang tumbuh dalam diri ini. Inilah fase yang sangat penting, fase di mana seseorang mulai bertanya siapa dirinya sebenarnya. Fase ini dikenal dalam psikologi perkembangan sebagai tahap pencarian identitas, seperti yang dijelaskan oleh Erik Erikson. Ia menyebutnya sebagai pertempuran antara identitas dan kebingungan peran. Di tahap ini, seseorang akan dihadapkan pada pertanyaan mendalam. Siapa saya? Apa yang saya yakini? Apa yang penting dalam hidup ini? Tekanan dari lingkungan, harapan orang tua, standar sosial di media, hingga pencapaian teman-teman seringkali membuat seseorang merasa ketinggalan. Semua orang terlihat sudah tahu mau jadi apa. Ada yang sudah lulus lebih cepat, ada yang viral dengan bisnisnya, ada yang sudah punya pekerjaan mapan. Dan saat melihat diri sendiri, terasa seperti masih tertinggal di titik awal. Perbandingan semacam itu bisa sangat menyakitkan, walau tidak pernah diucapkan. Dan seringkali rasa cemas itu muncul bukan karena tidak punya kemampuan, tapi karena belum mengenal dengan jujur siapa diri ini dan belum pernah diberi ruang untuk memahaminya. Padahal, justru pada saat merasa tersesat itulah pencarian sebenarnya dimulai. Ada sebuah konsep dari Jepang yang disebut Ikigai. Bukan sekadar teori, Ikigai adalah pandangan hidup yang mendalam. Kata ini bisa diterjemahkan sebagai alasan untuk bangun di pagi hari, sesuatu yang memberi makna, semangat, dan arah dalam hidup. Bukan tujuan besar yang harus dicapai secepatnya, melainkan sebuah kompas batin yang menuntun langkah setiap hari. Ikigai lahir dari pertemuan antara apa yang disukai, apa yang dikuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang bisa menopang kehidupan secara finansial. Ketika keempat hal itu bertemu, lahirlah kehidupan yang penuh makna. Bukan hanya sibuk, tapi bermakna. Bukan hanya sukses menurut dunia, tapi terasa utuh dari dalam. Namun untuk sampai ke sana, perlu keberanian untuk mengenali diri sendiri secara perlahan. Mengenali hal-hal kecil yang membuat mata berbinar. Mengenali rasa jenuh yang tidak bisa ditutupi. Mengenali minat yang selama ini dianggap sepele, tapi terus memanggil dalam diam. Dalam teori Erikson, kegagalan untuk mengenali identitas diri di usia muda bisa menyebabkan ketidakjelasan arah di masa dewasa. Bukan karena malas atau tidak berbakat, tapi karena terlalu lama hidup dengan mengikuti ekspektasi orang lain, tanpa pernah mendengar suara hati sendiri. Seperti kata Theodore Roosevelt, "Comparison is the thief of joy." Kebahagiaan bukan datang dari membandingkan pencapaian, melainkan dari kejujuran terhadap diri sendiri. Apapun bentuk hidup yang dipilih,
Selama itu datang dari kesadaran dan bukan paksaan, maka di sanalah tempat untuk tumbuh. Lalu, bagaimana caranya memulai perjalanan ini? Langkah pertama bisa dimulai dari diam. Dari berani berhenti sejenak di tengah kebisingan dunia dan bertanya dengan jujur apa yang sedang dicari. Apa yang selama ini terasa hilang. Menulis bisa menjadi jembatan yang baik. Menulis tanpa harus rapi, tanpa takut salah. Cukup tuangkan apapun yang muncul di kepala. Terkadang, tulisan bisa memperjelas isi hati yang tidak bisa diungkapkan lewat kata-kata biasa. Dari sana, perlahan akan terlihat pola. Mungkin ada hal yang membuat semangat setiap kali dilakukan. Mungkin ada topik yang terus dicari, dibaca, ditonton. Dan mungkin juga ada kegiatan yang selalu menyita waktu, tapi tidak pernah memberi rasa puas. Semua itu adalah petunjuk. Petunjuk tentang arah yang sebenarnya ingin dituju. Mencoba hal-hal baru juga penting. Bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk belajar mengenali diri. Setiap pengalaman, entah itu magang, relawan, kelas daring, atau sekadar proyek kecil, bisa memberi cermin tentang siapa diri ini dan siapa yang tidak ingin menjadi. Dan saat tiba di persimpangan keputusan, mulailah bertanya bukan hanya apa yang paling aman, tapi juga apakah ini sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Karena hidup yang terlalu sering memilih untuk menyenangkan orang lain, lama-lama bisa menghilangkan diri sendiri. Winston Churchill pernah berkata, "Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts." Hidup bukan tentang selalu benar, tapi tentang terus melangkah dengan keadaan yang terus bertumbuh. Akan datang hari-hari di mana keraguan terasa sangat nyata. Hari-hari di mana semua keputusan terdengar salah. Hari-hari di mana ingin menyerah rasanya lebih nyaman daripada bertahan. Tapi disitulah jiwa ditempa. Disitulah pondasi hidup dibangun. Bukan di puncak, tapi justru di lembah yang sepi dan gelap. Usia muda adalah waktu yang penuh kemungkinan, tapi juga penuh kebingungan. Dan itu tidak apa-apa. Tidak harus terburu-buru menemukan semua jawaban. Yang penting adalah berani bertanya. Karena pertanyaan yang diajukan dari hati yang jujur akan mengantar pada kehidupan yang lebih utuh. Jangan menunggu dunia menentukan siapa yang harus dijalani. Jangan menunda sampai hidup terasa terlalu sesak untuk ditata ulang. Karena masa depan dibentuk bukan oleh kebetulan, tapi oleh keputusan-keputusan kecil yang dibuat hari ini. Tidak perlu tahu segalanya sekarang, tapi beranilah bertanya sebelum dunia menjawabnya untukmu. Jika hati terasa tersentuh oleh pesan ini, mungkin memang sudah waktunya untuk berhenti sejenak dari kecepatan dunia dan mulai memeriksa arah. Satu pertanyaan sederhana bisa jadi awal perubahan besar. Apa satu hal kecil yang bisa dilakukan minggu ini untuk mendekatkan diri pada hidup yang lebih bermakna? Tuliskan jawabannya di komentar. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi siapa tahu bisa menjadi nyala kecil bagi orang lain yang juga sedang mencari jalan. Dan jika ingin terus berjalan bersama dalam perjalanan ini, jangan ragu untuk berlangganan. Karena masih banyak cerita dan refleksi lain yang akan dibahas tentang makna, tentang ketenangan, dan tentang menjadi manusia yang utuh di tengah dunia yang bising. Hari ini belum terlambat, dan selama masih mau bertanya, selalu ada harapan untuk menemukan.